Kita mau bersama Prabowo menjalankan demokrasi sesuai dengan titipan Bapak Bangsa, bahwa negara ini dititipkan pada kita, ya harus kita jaga dengan disiplin, dengan taat, bukan kita rusak. Bahwa kawan-kawan yang lain itu mau pakai pasar bebas segala macam, sudah selesai dong. Udah 5 kali, 6 kali kita melakukan itu, hasilnya begini. Sehat Bang? Ya, sehat Alhamdulillah. Nah ini kita mau tanya pakar sekaligus praktisi politik nih. Politisi, papan atas. Better Suryadi. Aktivis Dedengkot. Dedengkot. Dan politisi senior. Senior. Bang Peter, negara kita ini baru melaksanakan pemilu langsung serempak, yakni pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif. Selang tidak berapa lama kemudian dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Muncul statement dari Prabowo Subianto bahwa rejim pilkada ini yang dipilih oleh rakyat langsung ini sebaiknya dikembalikan ke pemilihan legislatif. Ya, sebagai kader partai kan kita sama-sama paham ya, karena kita kader kan mempelajari peta politik yang berubah-berubah terus. Jadi momentum yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk meninjau atau kembali kepada pilkada, kepada DPRD itu sangat memberi simpati ya. Kebetulan kemarin ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10, PDI Perjuangan bersepakat mendukung Prabowo untuk memperkuat, tidak mau disebut sebagai partai oposisi, tapi mau ikut bergotong royong. Nah, saya berharap dan pertemuan kita, pembahasan kita hari ini, PDI Perjuangan tidak cukup hanya untuk mengatakan mendukung Prabowo, tapi bersama-sama meloloskan terlaksananya kembali pemilihan itu di DPRD. Jadi PDI nanti pada bulan-bulan ke depan dia akan kongres. Nah, saya berharap sebagai kader, kongres, satu di antara hasil kongres itu adalah mendukung Prabowo dalam arti kata menyelesaikan masalah pemilihan melalui DPRD. Jadi makna daripada mau bersama dengan Prabowo itu adalah ini. Sehingga gagasan. Ya, gagasan. Sehingga nanti itu Partai Golkar, Demokrat yang pernah 2014 juga kepengen kembali, Golkar juga menyebutkan hal yang sama. Jadi 4 partai nasional ini kalau dia benar-benar serius kembali kepada keputusan 18 Agustus 45 bahwa negara kita berideologi Pancasila dengan berkonstitusi Undang-Undang Dasar 45 19 Agustus 45. Jadi tatanan kita ini kan harus dibenahi. Dari zaman Bung Karno pemilu ataupun apa baru cuma sekali, tahun 1955 itu pemilu. Terus diambil Soeharto tidak melakukan apa yang namanya pilkada, semuanya diputuskan oleh Soeharto. Jadi Soeharto menentukan dari istana siapa jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kita merasa junta militer ini harus kita lawan karena tidak ada. Nah, sayangnya setelah kita di era reformasi ini baru sekali kita 2005 itu melakukan pilkada menggunakan DPRD, tapi suasananya dikuasain oleh elit partai yang dikatakan oligarki partai, sehingga kawan-kawan seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu protes. Maka ditawarkanlah sistem pemilu langsung. Maka muncullah lembaga-lembaga survei yang memperkuat itu. Nah, dalam perjalanan berikutnya setelah kita 2 kali menghasilkan SBY, menghasilkan Jokowi, kemudian menghasilkan Prabowo, kita lihat kejahatan pemilu, pilkada, pilpres semakin ganas. Jadi kita lihat semua itu bekerja samanya dengan KPU. Kenapa? Semua suara itu kan di kantongnya KPU, dari mulai TPS sampai ke desa, sampai ke kecamatan. Lebih bersifat administratif jadi proses pemilihan. Ya. Bukan karena visi koalisi. Ya, jadi orang kebanyakan menjadi itu segala macam, belanjanya di KPU. Jadi biasa. Pernah satu saat waktu itu disebut ini pilihan rakyat atau pilihan KPU, suara rakyat apa suara KPU. Nah, sebenarnya banyak di suara KPU. Kita bisa bayangkan ya, orang-orang masuk ke desa segala macam. Kan yang bisa itu kan cuma TPS di desa-desa itu. Jadi mereka yang menghitung. Iya. Lembaga survei bekerja sama dengan KPU. Jadi lembaga survei ini menggiring orang yang sudah membayar dia. Jadi kan kandidat itu kan bayar lembaga survei. Disurvei lah seakan-akan semua masyarakat setuju dengan dia kan. Terus dengan itu dia bekerja sama dengan KPU. Sehingga hasil lembaga survei itu mirip-mirip 0, sekian aja selisihnya dengan KPU. Itu kan bandit itu, mafia itu. Suara rakyat
untuk demokrasi itu mereka curangin. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita selesaikan dong. Masa kita biarkan lagi? Jadi ini kesadaran PDI murni atau kekecewaan karena tidak siap dengan pilkada pemilihan kepala daerah langsung? Bukan. Jadi kita melihatnya kan sebuah evaluasi ya. Jadi pada waktu pilkada itu dipilih di DPRD oleh para partai-partai, maka disebutlah oligarki partai. Maka terjadi pemberontakan oleh civil society supaya dibikin pemilu langsung dipilih rakyat, one man one vote katanya kan gitu. Sehingga terjadilah perubahan. Dilakukanlah 2009 itu mulai dilakukan pilkada dengan cara itu sampai sekarang. Nah, sampai sekarang itu kejahatannya kenapa? Sistem liberal yang terbuka ini semua orang bisa beli suara dari preman. Jadi preman-preman itu muncul di desa-desa mengkoordinir pemilih. Ibu-ibu yang PKH itu diorganisir sama mereka. Nanti suaranya ditawarin sama kita. Begitu juga dengan suara-suara yang lain. Jadi, nah sekarang PDI Perjuangan menuding partai coklat. Artinya kayak broker suara aja. Broker suara. Nah, kita mau kembalikan ini seperti yang disebut Prabowo atau melaksanakan demokrasi Pancasila yang sebenarnya adalah di ruang yang tertutup. Tidak bisa orang lain masuk. Kalau dia terbuka begini, semua orang masuk. KPU-nya begitu, polisi begitu, preman begitu, ya kan? Terus terjadilah sponsor terhadap, sehingga terjadilah penjualan kekayaan alam di lokasi-lokasi. Nah, kita mau tertibkan kembali kepada maksudnya Bung Karno dan kawan-kawan. Apakah ini makna dari implementasi dari sila keempat Pancasila, Bang? Iya. Di situ kan jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Jadi wujud ini belum pernah kita lakukan. Jadi kenapa saya dan kawan-kawan antusias untuk mendukung Prabowo karena belum pernah dilakukan. Jadi Soekarno tidak pernah melaksanakan sila keempat, Soeharto tidak melakukan. Soeharto juga tidak ya. Tidak. Meskipun pilkada pemilihan kepala daerah itu di DPR, tetapi calonnya udah diputusin terlebih dahulu kan oleh jadi nggak ada gunanya. Soeharto di sana. Nah makanya kita mau mencoba laksanakan murni dan konsekuen sesuai dengan sila keempat itu. Itu yang mau kita coba. Dari tinjauan historik, Bang, apa maksud dari the founding father kita? Dia merumuskan pemilihan, rejim pemilu ini legislatif saja. Namun untuk pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah itu di legislatif dan di pemusyawaratan rakyat MPR. Apa maksudnya, Bang? Iya, jadi itu untuk menentukan memilih pemimpin itu ada sebuah kesadaran bagi para pendiri negara ini bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kualifikasi dan hanya sekedar dengan bermodalkan sejumlah uang ataupun dia bermodalkan dengan popularitas. Nah, kalau dengan ditentukan oleh para penyelenggara negara, khususnya partai politik, maka ini akan memperkuat konsolidasi partai politik. Partai politik akan memiliki peran. Proses kaderisasinya terjamin. Karena kenapa? Partai politik yang tidak siap dalam proses kaderisasinya, dia akan mengalami kesulitan untuk menempatkan kadernya menjadi pemimpin penyelenggara negara. Karena kenapa? Sering kita lihat bahwa selama ini partai politik itu seolah-olah bukan dari subsistem kehidupan berbangsa dan negara. Padahal kita tahu bahwa partai politik itu adalah merupakan subsistem dalam kita bernegara. Jangan disamakan dengan organisasi atau institusi lain yang memiliki hak eksklusif mengajukan calon penyelenggara negara itu hanya partai politik. Tetapi di dalam pilkada, ketika partai politik tidak berdaya untuk menempatkan kadernya, karena berhadapan dengan orang yang punya duit, kan? Jadi menurut saya ini bagian untuk melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi demokrasi yang sudah terlalu banyak dilakukan berbagai macam exercise. Mulai dari teknik penghitungan lah, kualifikasi A, B, C, D. Tiap tahun itu ruwet saya lihat untuk perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah. Tetapi kalau ini dialihkan kembali ke konsep awal berdirinya bangsa ini, maka menurut saya partai politik betul-betul nanti akan bisa memfungsikan dirinya sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan bangsa. Dan kita harus beri kepercayaan penuh terhadap partai politik, karena di partai politik itu mereka pasti punya sistem. Dan ya, jadi bangsa ini memang percaya dengan munculnya kepemimpinan nasional, kepemimpinan negarawan itu dari partai politik. Tapi setelah kita menjalani beberapa kali proses pemilu itu, evaluasi, malah banyak masuk penjara kan. Jadi ketua DPC jadi bupati masuk penjara, dan jadi kita mau melihatnya dari awal.
Jadi perdebatan Bung Karno pada waktu dia ucapkan 1 Juni 1945 tentang demokrasi Pancasila sampai tanggal 18 Agustus 1945 adalah setiap hari mereka berdebat tentang daulat rakyat. Apakah dalam demokrasi Pancasila itu daulat rakyatnya bagaimana posisinya, sebagaimana partai-partai, bagaimana ormas dan bagaimana, sehingga disusunlah ucapannya Bung Karno itu dipercaya oleh 27 orang DPU PKI itu. Jadi gagasan Bung Karno yang tanggal 1 Juni itu disepakatin pada tanggal 18. Nah dari situ Bung Karno menjelaskan bagaimana daulat rakyat. Daulat rakyat itu adalah one man one vote. Setiap orang pemilik hak politiknya, suaranya, dia menentukan. Maka ketika ada pilkades, di situ semua orang memilih, tidak ada partai politik di pilkades. Semuanya orang per orang. Jadi ada pemilihan langsung, ada suara terbanyak, jadilah dia pilkades. Tidak ada partai politik. 0%. Jadi Anda warga RT RW berapa, terus begitu ada pilkades, Anda ikut mendaftar, langsung diterima. Nah, Anda bertarung dengan beberapa orang yang siap menjadi kepala desa. Nah, dari situ kelihatan bahwa demokrasi Pancasila ini berakar dari sejarah bahwa pilkades itu udah berabad-abad, karena itu dari zaman feodal, dari zaman penjajahan sudah ada. Nah, dengan Bung Karno dia pelajarin, setelah itu daulat rakyat berbentuk one man one vote itu, mereka memilih partai, DPRD, DPR RI. Nah, mereka memilihlah nama-nama yang disodorkan oleh pihak partai. Nah, karena kita sekarang sudah melihat partai politik ini agak sedikit bermasalah, seharusnya dalam pemilu yang akan datang diberi kesempatan partai lokal supaya suasana lebih semarak. Artinya partai lokal itu dia hanya ada di kabupaten itu, hanya ada di wali kota itu, atau dia hanya cuma di satu provinsi. Dia tidak punya di Maluku dan nggak punya di Aceh. Seperti di Aceh itu, partai lokalnya ada yang menang jadi bupati, ada yang menang jadi gubernur. Gubernur yang sekarang itu dari partai lokal. Nah, partai lokal itu yang mau kita coba tawarkan pada pemilu yang akan datang, supaya kekecewaan terhadap mekanisme perjalanan partai politik yang kita rasakan sekarang itu bisa membuat masyarakat menjadi antusias, karena secara lokal mereka punya partai. Jadi sekelompok orang apa Muhammadiyah yang ada di lokal itu kuat, NU yang di lokal itu kuat, tapi tidak menyeberang ke Jawa Timur, ke Sumatera, enggak, dia di lokal-lokal itu aja. Nah, suaranya menang. Seperti kemarin pada pemilu yang berapa itu kan, partainya Bursa umpamanya, partainya kalah, tapi suara Bursa di lokal itu besar, tapi dia digagalkan karena tidak memenuhi persyaratan parliamentary itu. Nah, jadi kita mau mencoba mencari alternatif itu dengan landasan konstitusi. Jadi di tingkat pemilihan calon anggota dewan di DPRD sama di DPR RI itu dilakukan oleh rakyat setelah mereka memilih pilkades, mereka pilih anggota dewan yang disodorkan di dalam kertas pemilihan itu. Apakah itu nanti ada partai lokal apa enggak, bagaimana kita menjodorkan. Nah, di dalam konstitusi kita, rakyat yang punya one man one vote itu diatur untuk memilih pilkada itu melalui perwakilan. Makanya ada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Jadi orang-orang partai atau orang-orang itu dipilih oleh rakyat karena rakyat percaya dengan dianya. Nah, dengan itu dia sebagai pribadi anggota dewan menggunakan hak one man one vote-nya untuk dipercaya rakyat, dia memilih kandidat-kandidat calon bupati wali kota itu. Nah, ini yang mau kita atur bagaimana supaya jelas. Jadi kalau dia pilkades itu terukur jumlah penduduknya, wilayahnya terbatas, ada di kantong RT RW. Di situ aja dia. Begitu dia naik menjadi bupati, gubernur, kan suaranya jadi luas, wilayahnya luas. Tidak ada span of control untuk melihat bagaimana suara rakyat itu benar-benar terwujud. Maka muncullah KPU yang sering melakukan penjualan suara itu. Nah, untuk itu maka kita menariknya tidak lagi di pasar bebas ini. Kita tarik pemilihan gubernur bupati itu di ruangan DPRD. Jadi hanya anggota DPRD dari berbagai partai. Setiap partai mencalonkan kadernya satu menjadi calon bupati, dipilih oleh 100 orang atau 200 orang anggota DPRD untuk menjadi pemimpin. Jadi terbatas, tidak ada sponsor, tidak ada pihak-pihak lain yang cawe-cawe di situ. Jadi kader partai berkewajiban menyodorkan satu orang kadernya untuk menjadi kandidat. Kalau di lokasi itu, di kabupaten itu ada 9 fraksi atau 8 fraksi, maka ada 8 kader dari partai-partai atau non-partai yang mencalonkan diri jadi bupati. Mereka direbut oleh para orang ini. Jadi kandidat tadi itu ada profesor, ada doktor, ada segala macam. Debatnya di ruangan itu, di ruangan DPRD. Bukan asal usul dari gorong-gorong. Ini jelas sekolahnya, pendidikannya, pernah menjabat apa. Nanti ketika mereka nanti itu menjadi kandidat calon gubernur atau bupati, jelas. Jadi suara itu terukur. Umpamanya anggota di DPRD itu ada 100.
ya kan, 100 kursi kan, macam Jakarta 100. Nah 100 ini karena dia orang PDI, dia kagum dengan Yusril, dia pilih Yusril. Karena kan pada waktu kampanye itu Yusril bagus. Atau orang-orang dari partai lain memilih Pramono untuk presiden, umumnya gitu. Jadi kualitas kandidat itu benar-benar terukur dan ruangannya terbatas. Kalau tadi desa jumlah penduduknya terhitung dan terbatas, maka kalau dia di DPRD dia juga terbatas. Tidak seperti yang sekarang. Di sekarang ini masyarakat satu kabupaten itu disodorin bansos, disodorin ini, diarahkan ini oleh aparat-aparat. Kan jadi demokrasinya rusak. Nah, jadi kita mau bersama Prabowo menjalankan demokrasi sesuai dengan titipan Bapak Bangsa, bahwa negara ini dititipkan pada kita, ya harus kita jaga dengan disiplin, dengan taat, bukan kita rusak. Bahwa kawan-kawan yang lain itu mau pakai pasar bebas segala macam, sudah selesai dong. Udah 5 kali, 6 kali kita melakukan itu, hasilnya begini. Saya 3 kali maju di dapil jadi. Saya lihat memang pembangunan di desa segala macam itu nggak ada. Dan Pak Tito sama Sri Mulyani sudah bikin pernyataan bahwa uang-uang yang ada itu dengan pihak bupati gubernur itu disimpan dalam rekeningnya untuk kampanye dia di periode kedua. Baru uang ini dikeluarin, baru dia benerin desa, baru dia benerin SD. Jadi uang itu nggak membangun rakyat. Nah, jadi saya melihatnya dari itu. Jadi kita melihat dari berbagai masalah, saatnya lah pulang kembali atau kita laksanakan yang aslinya, tata tertibnya kita katakan yang dengan disiplin, murni, konsekuen. Karena ini belum pernah dilakukan. Belum pernah. Soekarno belum, Soeharto belum. Nah, ada lagi sebagai perbandingan secara sosial politik, tradisi memilih pemimpin juga tidak ada yang kita langsung memilih langsung. Iya. Saya mencontohkan misalnya Ormas. Muhammadiyah itu kan ketua Muhammadiyah kan tidak dipilih langsung oleh anggota. Organisasi mahasiswa tidak ada yang dipilih seperti HMI lah, dipilih oleh anggota. Iya. Kan mereka dipilih oleh struktur organisasinya. Nah, seharusnya mungkin ini bisa juga. Sebenarnya sih makanya kalau dikatakan kita sudah punya tradisi dalam memilih pemimpin, ya ternyata prakteknya itu yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung gitu. Konvensinya. Iya, jadi baik PD Perjuangan. Iya, partai politik, nggak ada yang dipilih langsung oleh anggota. PBB, PKB, sekarang semuanya kan dipilih dengan utusan-utusan itu. Dengan musyawarah. Musawarah. Ya. Maka dengan ini nanti itu, kalau nanti di dalam perhitungan suara segala macam diputuskan musyawarah mufakat. Jadi kita punya 2 alternatif. Kalau dari hasil pemilihan kawan-kawan di DPR ini memang satu orang ada luar biasa suaranya didukung semua partai, dia memonopoli suaranya, dia menang. Tapi kalau sekiranya selisihnya tipis atau udah bagaimana kan bisa musyawarah mufakat. Jadi nggak ada itu pemilu ulang, pilkada ulang yang seperti itu kan semuanya biaya semua. Biaya penyelenggaraan politik secara formal bisa turun ya. Berapa triliun itu bisa diefisiensikan. Nah, saya pikir semakin banyak orang mendiskusikan tentang melaksanakan demokrasi Pancasila secara murni konsekuen dan diputuskan nanti oleh Kongres PDI Perjuangan, diputuskan oleh Kongres Gerindra, Demokrat, Golkar, Munas. Saya pikir selesai. Maka diperbaikilah seperti undang-undang partai politik, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, undang-undang itu semuanya dirombak. Ya, harus itu. Jadi kan demokrasi partai politik, demokrasi sudah dilakukan. Terus demokrasi kalau bisa ya fondasi bangsa ini sebagai ideologi ya ini harus dikerjakan. Artinya setelah kita mengalami beberapa kali sudahlah menjadi pelajaran kebersihan. Jadi kalau ada orang kepingin masuk partai, masuklah partai. Mau menyalonkan masuklah partai, jangan pakai individu lagi. Kesimpulannya, jadi niat Partai Demokrasi Indonesia yang tidak mau di luar pemerintahan, namun mendukung pemerintahan Prabowo, salah satu implementasinya adalah mendukung kembali pemilihan kepala daerah ke dalam sistem pemilihan legislatif sebagaimana diwacanakan Prabowo. Parlemen, ya. Nah, apakah ini bisa disebut dengan konsolidasi demokrasi Pancasila, Pak? Problemnya kalau dia langsung itu kan beban pribadinya besar, sehingga satu diantaranya aparat kabupaten gubernur diganti sama tim sukses, ya kan? Terus pakai ini pakai itu, terus uang kemenangan disimpan di bank, kan gitu. Tapi kalau yang ini kan terkontrol. Kenapa? Span of controlnya itu. Jadi kita mulai dari desa. Delokalisir. Iya. Desa itu kan kecil, ya kan? Dia terdiri dari berapa RW, berapa RT, kan kecil, terbatas. Jumlah orangnya terbatas, ya kan? Terus jumlah orangnya terbatas, terhitung wilayahnya terbatas, jumlah penduduknya terbatas. Pindah ke DPR RI, memilih calon-calon pemimpin di ruang terbatas, di gedung itu, bukan di pasar, bukan di jalan raya, bukan. Terlokalisir dia. Terlokal.
Dari sini kita bisa pantau, sepeda kontrol kita bisa tahu. Ini makan suap apa enggak, ini kan kelihatan. Hanya mengontrol umpamanya satu DPRD itu 100 orang, 100 orang itu aja kita kontrol. Bahwa ada partai punya kandidat, ada 8 partai kan kalau sekarang, ada praksinya ada. Pilih itu aja. Jadi suara itu nanti, jadi kewajiban partai hanyalah mencalonkan kadernya. Jadi setiap partai satu orang kader. Itu kewajiban partai. Tapi pemilihnya adalah anggota dewan. Anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Dia bebas menggunakan one man one vote-nya untuk memilih 8 kandidat yang menjadi calon itu. Jadi demokrasinya benar-benar terukur. Ya. Kalau ini kan terukur kita. Nah, jadi saya berharap generasi muda bisa menyadarin itulah. Sekarang kita tertinggal dari Vietnam, kita tertinggal karena sisi politik kita seperti ini. Jadi negara-negara lain semakin maju ekonominya segala macam. Jadi kan hanya sekelompok orang aja sebenarnya yang berpolitik itu ya. Kalau dari lihat dulu ya. Jadi kalau kita bilang jumlah penduduk kita ada 100%. Ini kan yang lain-lain kan ada kerja ini. Yang berminat berpolitik itu kan sebenarnya sedikit orang dengan cara dia masuk organisasinya, ya kan, masuk ormasnya, terus dia beraplikasi kegiatan politiknya sehari-hari di partai itu. Karena segelintir orang sebenarnya. Kenapa kita lepas gitu? Lepas orang tiap yang tahun banyak sekali tim sukses. Orang muncul dari mana-mana, pengen jadi kader, pengen jadi caleg, pengen jadi ini. Dari mana sejarahnya? Dan potensi keterbelahan bangsa itu semakin nyata. Semakin nyata persaingan jadinya kan. Kalau di sini kan enggak. Perang medsos. Jadi saya lihat kita kalau mau jujur di gubernuran itu ataupun di kabupaten itu kan cuma ratusan orang. Kalau dia di DPR RI, MPR, plus tambah utusan golongan karya segala macam itu, utusan daerah segala, jadi 1000. Hanya 1000 orang kita manage, kita pantau, span of controlnya jelas, kan kelihatan hasilnya. Ya. Nah saya berharap gagasan kita sore ini, karena pernyataan PDI Perjuangan mendukung Prabowo, dalam arti kata pemerintahan keseluruhan, tapi saya minta bahwa dukungan yang paling konkret itu adalah mendukung Prabowo untuk melaksanakan pemilu dan pilkada segala macam itu dilakukan di DPRD. Dikembalikan. Jadi dengan itu akan terasa. Jadi Prabowo adalah satu di antara kader yang kita katakan Soekarno kecil lah. Jadi gagasan-gagasan Soekarno yang besar-besar itu akan diwujudkan oleh Prabowo ini. Jadi ini yang nggak selesai diselesaikan, ini nggak lurus diluruskan. Jadi sistem pemilu kita dari zaman Soekarno begini, zaman Soeharto begini, kemarin begini kan. Nah, Prabowo melaksanakan yang ada dalam konstitusi. Saya berharap itu didukung. Jadi satu-satunya harapan saya itu bagaimana PDI Perjuangan dalam Kongres satu butir daripada keputusan Kongres itu bersama Prabowo melaksanakan meninjau pilkada demokrasi Pancasila sesuai kembali dengan sila keempat. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.